Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Monalisa dengan NIM 0605 1282 025028 dari kelas Indralaya. Kali ini kita akan membahas materi tentang mengatasi ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, setelah mempelajari materi pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menelaah bentuk-bentuk ancaman terhadap ideologi dan sosial budaya di masyarakat secara tepat. Yang kedua, setelah menyimak video pembelajaran yang telah disediakan oleh guru, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi sikap masyarakat terhadap perubahan dalam tatanan kehidupan di bidang ideologi dan sosial budaya secara tepat. Dan yang ketiga, setelah menyimak video pembelajaran yang telah disediakan guru, peserta didik diharapkan mampu menganalisis solusi terhadap ancaman di bidang ideologi dan sosial budaya secara tepat. Saat ini, kita dihadapkan pada era digital yang semakin pesat, yang mana dalam hal ini, pemahaman dan wawasan masyarakat akan dunia luar semakin mudah untuk diakses. Hal inilah yang kemudian menjadi pertanyaan, apakah ini dapat menjadi salah satu faktor ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia? Mari kita kilas balik pada peristiwa setelah kemerdekaan. Terjadi pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948, serta pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang menginginkan pembentukan Negara Islam Indonesia. Kedua hal ini sangatlah bertentangan dengan ideologi Pancasila, karena dalam Pancasila ditanamkan nilai saling menghormati perbedaan, bersatu, dan keadilan bagi setiap orang. Mungkin kalian juga ingat adanya film dokumentasi G30 SPKI. Ini adalah contoh nyata bagaimana ideologi Pancasila itu terancam. Pada saat itu, gerakan ini muncul dengan tujuan menerapkan sistem komunis di Indonesia dan merebut kekuasaan pemerintahan. Melemahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai Pancasila selain menjadi ancaman di bidang ideologi, juga menjadi ancaman di bidang sosial budaya. Contohnya saja, gejala westernisasi yang berorientasi pada budaya yang bertentangan dengan norma-norma yang ada, misalnya lelaki yang memakai anting. Contoh lainnya, terkait ancaman di bidang ideologi ini ialah sikap individualisme yang mementingkan diri sendiri dan memandang orang lain dengan sebelah mata. Untuk mengatasi hal tersebut, maka hal yang dapat kita lakukan ialah memperteguh wawasan kebangsaan terhadap Bhinneka Tunggal Ika dan juga Pancasila. Yang kedua, menegakkan supremasi hukum. Upaya lain yang dapat kita lakukan di bidang sosial dan budaya, yaitu perlunya sikap yang bijak dalam memfilter budaya yang masuk ke Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas kasus yang saat ini tengah ramai dibicarakan, yaitu tentang beasiswa LPDP. Jadi, beasiswa LPDP ini bertujuan untuk mendukung ketersediaan sumber daya manusia yang berpendidikan dan berkualitas. Banyak penerima LPDP ini yang berkuliah di luar negeri. Namun, yang menjadi pokok permasalahannya ialah mahasiswa ini kemudian tidak ingin pulang dan memilih untuk bekerja di luar negeri. Alasannya pun beraneka ragam. Ada yang karena dari gajinya atau karena sudah terlalu nyaman hidup di sana. Jika kita lihat ini menunjukkan bagaimana masyarakat Indonesia lebih nyaman pada kehidupan sosial di luar negeri. Hal inilah yang kemudian dipertanyakan. Jika pemikiran seperti ini terus berkembang, sosial dan budaya Indonesia akan semakin terancam. Untuk menambah wawasan kalian terkait contoh nyata ancaman-ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, silakan kunjungi laman web berikut
Tautan akan Ibu berikan di deskripsi video. Setelah mempelajari materi tentang ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk melatih tingkat pemahaman kalian, silakan kerjakan tugas yang telah Ibu sediakan di modul ajar. Setelah menyimak video pembelajaran tersebut, dapat kita simpulkan bahwa maraknya tren Barat saat ini mau tidak mau mengubah bagaimana sikap masyarakat. Melemahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai Pancasila, serta gejala westernisasi menjadi ancaman tersendiri bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itulah, diperlukan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan dengan implementasi nilai Pancasila. Sekian video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.